Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8-10. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita, masih membicarakan pokok bahasan mobilitas sosial. Kelanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah sampai ke jenis-jenis mobilitas sosial. Ada mobilitas sosial vertikal naik dan turun, ada horizontal. Kesempatan hari ini kita akan melanjutkan, yaitu konsekuensi dari mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial ini punya konsekuensi, punya dampak. Yang pertama adalah konsekuensi negatif. Salah satu contohnya, orang yang kena dampak negatif ini adanya keretakan keluarga, perasaan terasing, alienasi, dan juga keterpencilan sosial, social distance. Yang kedua, konsekuensi positif. Adanya rasa kepuasan dan kebahagiaan. Barangkali untuk mereka yang vertikalnya naik. Yang kedua, kesempatan untuk maju sangat besar. Yang ketiga, memunculkan keinginan berusaha agar lebih meningkat lagi mobilitas sosialnya atau status sosialnya. Itu konsekuensi. Konflik yang dapat timbul akibat mobilitas sosial. Apabila individu ataupun kelompok tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan, dapat terjadi konflik berikut. Yang pertama, konflik antar kelas. Yang kedua, konflik antar kelompok. Yang ketiga, konflik antar individu. Yang keempat, konflik antar generasi. Yang kelima, konflik status dan konflik peran. Itu konflik yang muncul akibat mobilitas sosial. Konflik status adalah pertentangan antar status yang disandang seseorang karena kepentingan-kepentingan yang berbeda berkaitan dengan banyaknya status yang disandang oleh seseorang. Konflik peran merupakan keadaan ketika seseorang tidak mampu melaksanakan peran sesuai dengan tuntutan status yang disandangnya. Dia punya status baru sebagai tokoh masyarakat, tapi dia masih gemar berjudi dan lain sebagainya, maka dia tidak mampu berperan sebagai tokoh. Faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Struktur ekonomi mempengaruhi motivasi. Perbedaan ventilasi mempengaruhi jenis pekerjaan. Ekonomi ganda mempengaruhi prestasi menjadi hal yang penting. Faktor individu, perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas, faktor kemujuran, faktor status sosial. Di sini status sosial orang tua akan terwarisi kepada anak-anaknya. Ini faktor status sosial orang tua itu akan terwarisi kepada anak-anaknya. Kalau ayahnya konglomerat, anaknya akan ikut punya mobilitas sosial yang baik, yang tinggi. Lanjutan faktor yang mempengaruhi mobilitas. Faktor keadaan ekonomi. Masyarakat desa yang melakukan urbanisasi karena akibat himpitan ekonomi di desanya. Faktor situasi politik.
Kondisi politik suatu negara dapat menjadi penyebab terjadinya mobilitas sosial. Faktor kependudukan atau demografi, sempitnya lahan pemukiman, dan mewabahnya kemiskinan sehingga menuntut masyarakat untuk melakukan transmigrasi. Keinginan melihat daerah lain ini juga bisa mempengaruhi mobilitas sosial. Faktor agama juga bisa mempengaruhi mobilitas sosial. Faktor yang menghambat mobilitas sosial. Yang pertama, perbedaan kelas rasial. Kadang hal-hal bersifat rasial, ya kesukuan, membatasi saat melakukan mobilitas. Agama, seperti yang terjadi di India yang menggunakan sistem kasta, ini berpengaruh untuk mobilitas sosial. Diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka dapat membatasi mobilitas ke atas. Kemiskinan membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai suatu sosial tertentu. Perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya. Berikutnya, saluran dari mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial dapat terjadi bisa karena angkatan bersenjata, lewat lembaga keagamaan, lewat lembaga pendidikan, lewat organisasi politik, lewat perkawinan, lewat lembaga ekonomi, lewat organisasi keolahragaan. Ini saluran atau mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial tadi ada dampak positif dan ada dampak negatif. Tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada gambar 1, ada gambar 2. Perhatikan. Kemudian kerjakan tugas terakhir. Dari gambar di slide sebelumnya, coba kamu jelaskan. 1. Gambar pertama, apa hubungannya dengan faktor pendorong dan penghambat terjadi mobilitas sosial? Yang kedua, gambar kedua, adakah hubungannya dengan dampak dari mobilitas sosial? Jelaskan alasan jawaban Anda. Ya, apapun yang Anda pilih, jelaskan jawabannya. Seperti biasa, kamu jawab di buku boleh, folio boleh, selembar boleh, foto kirim ke WA Bapak. Sampai sini saja pembelajaran kita jarak jauh lanjutan mengenai mobilitas sosial. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan support bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.